hadir atau nggak hadir, mudah-mudahan semua yang sepupu dan ponakan yang masih muda tetap bersemangat belajar, mengeksplor diri, karena kita punya keluarga yang solid, kita punya bibit yang bagus dari kakek nenek. Kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin karena kita punya tugas masing-masing sebagai individual untuk mempunyai, seperti yang Bapak Arifin bilang, kita punya fungsi masing-masing dan kita adalah penerus selanjutnya, bukan cuma keluarga tapi represent bangsa negara Indonesia, jadi generasi selanjutnya gitu. Jadi kita harus benar-benar punya kualitas yang bagus di luar, walaupun kalau di luar kita pikir kita membawa diri, tetapi sebenarnya kita represent bangsa indirect, nggak secara langsung, tetap nama bangsa gitu. Kalau kita memikirkan bahwa kita punya potensi, jangan melihat potensinya cuma localize, cuman di sini aja, tapi kita harus melihat jauh di luar. Kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain, tapi harus selalu membandingkan diri kita sama hari sebelumnya. Jadi kita nggak mengompar diri kita sama orang lain. Itulah caranya untuk belajar. Kalau di luar negeri itu bukan berarti orang Indonesia jelek atau miskin, atau karena negara yang lain juga lebih miskin dari kita, jauh lebih miskin, lebih susah, banyak yang perang, banyak yang gak punya sekolah. Kadang-kadang di kantor juga dikirim ke Afrika buat charity, ya kan? Dia ada sekolah yang nggak ada yang pakai sepatu anaknya, blackboardnya pakai kapur, papan tulis ya, itu nggak ada yang pakai whiteboard, nggak ada kursinya duduk di bawah. Terus negara maju juga nggak sama kayak seperti kita lihat di TV, banyak orang yang minum minuman keras di luar, banyak gembelnya lebih banyak di sana daripada di Indonesia. Iya, karena nggak ada yang peduli sama mereka. Tidur sama anjingnya di luar di musim dingin, sampai tangannya harus dipotong karena kan udah keras gitu kan. Jadi Indonesia itu harus udah merasa beruntung gitu. Cara untuk memperlihatkan bahwa kita orang yang bersyukur, kita harus memanfaatkan apa yang kita punya, bukan nyari apa yang kita nggak punya. Jadi kita harus fokus dengan apa yang kita punya, lalu kita modify, kita manfaatkan bagaimana caranya untuk memaximize yang ada kemungkinannya. Opportunities selalu dibuat, bukan dicari, bukan diminta sama orang, tapi kita buat sendiri, lalu akan ada chance. Atau berarti kita arogan gitu. Tapi kalau semangat dan percaya diri kita karena kita latihan, itu berarti kita orang yang bersyukur. Jadi kita harus selalu berlatih walaupun kita tahu kita udah bagus setiap hari. Jadi kayak seperti pisau yang ditajamkan setiap hari, pas giliran bagian untuk motong, iya, lalu jadi bisa langsung dipotong gampang. Biasa. Selalu jangan rasa cukup gitu. Ya. Saja takbir. Ya.